Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang populasi dan sampel. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Rizky Ayu Wulandari dengan NIM 190210402 dan rekan saya Fani Yulia Purwanti dengan NIM 190210402 Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hakikat dan fungsi populasi dan sampel. Populasi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu population yang berarti jumlah penduduk. Oleh karena itu, apabila disebutkan kata populasi, orang kebanyakan menghubungkannya dengan masalah-masalah kependudukan. Hal tersebut ada benarnya juga. Karena itulah makna dari kata populasi yang sesungguhnya. Dalam metode penelitian, kata populasi digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan universal dari objek. Penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Karena pengertian populasi yang dikemukakan di atas, maka populasi menjadi amat beragam. Jika populasi dilihat dari luas sempit, kemungkinan generalisasi hasil penelitiannya dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama yaitu populasi nyata. Populasi nyata dengan jumlah yang ada atau sering disebut dengan accessible population, yaitu sumber data yang jumlahnya secara kuantitatif dapat dinyatakan dan didapatkan untuk kepentingan suatu penelitian. Yang kedua, populasi teoretik atau sering disebut dengan theoretical population, yaitu sumber data yang batas-batasnya ditetapkan secara kualitatif, sehingga dari segi jumlah tidak dapat ditentukan dengan yang dimiliki oleh accessible population. Kemudian yang selanjutnya yaitu sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang mana data penelitian akan dikumpulkan dengan cara tertentu dan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis tertentu. Karena itu, maka setiap hasil penelitian yang sumber datanya berasal dari sampel harus dapat digeneralisasikan atau dapat dilakukan inferensi kepada populasinya. Generalisasi adalah pengambilan kesimpulan untuk suatu populasi berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data terbatas pada sampel. Generalisasi memiliki kebenaran yang bergantung pada dasar teoretik teknik pengambilan sampelnya. Dalam penelitian yang menggunakan teknik sampling yang benar secara teknis maupun metodologis, belum menjamin generalisasi penemuannya akan tepat. Masih bergantung pada beberapa hal termasuk kesalahan sampling. Tetapi jika teknik samplingnya salah, maka sudah dapat dipastikan generalisasinya juga salah. Selanjutnya yaitu dasar penggunaan sampling. Semakin besar jumlah sampel atau mendekati jumlah populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel atau semakin menjauhi populasi, maka semakin besar peluang kesalahan generalisasi. Adapun petunjuk dalam pengambilan sampel sebagai berikut. 1. Daerah generalisasi yang penting di sini adalah menentukan dahulu luas populasinya sebagai daerah generalisasi. Selanjutnya barulah menentukan sampelnya sebagai daerah penelitinya. Yang kedua, sumber-sumber informasi tentang populasi untuk mengetahui ciri-ciri populasinya secara terperinci dapat diperoleh melalui berbagai macam sumber informasi tentang populasi tersebut. Yang ketiga, pengesahan ciri-ciri populasi dan ketegasan batas-batasnya bila luas populasinya telah ditetapkan, harus segera diikuti penegasan tentang ciri-ciri populasinya. Yang keempat, menurut besar kecilnya sampel mengenai beberapa besar kecilnya sampel yang harus diambil untuk sebuah penelitian, memang tidak ada ketentuan yang pasti. Hal ini bergantung pada peneliti. Namun, semakin besar sampel penelitian, maka semakin dapat mewakili populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Adapun alasan-alasan penelitian dilakukan dengan mempergunakan sampel yaitu
1. Ukuran populasi. Dalam hal populasi tak terbatas, tak terhingga berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Pada dasarnya bersifat konseptual. Karena itu sama sekali tidak mungkin mengumpulkan data dari populasi seperti itu. Demikian juga dalam populasi terbatas yang jumlahnya sangat besar dan tidak praktis untuk mengumpulkan data dari populasi. Yang kedua, mempertinggi ketelitian adalah model utama yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, masalah biaya. Besar kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Semakin besar jumlah objek, maka semakin besar biaya yang diperlukan. Lebih-lebih bila objek itu tersebar di wilayah yang cukup luas. Oleh karena itu, sampling ialah salah satu cara untuk mengurangi biaya. Yang keempat, masalah waktu penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehubungan dengan hal itu, apabila waktu yang tersedia terbatas dan kesimpulan yang diinginkan dengan segera, maka penelitian sampel dalam hal ini lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu percobaan yang sifatnya merusak banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Teknik-teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya secara random atau acak, sehingga memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik jenis ini sesuai digunakan untuk populasi yang besaran anggotanya dapat kita tentukan terlebih dahulu. Metode ini menggunakan analisis statik untuk membantu penentuan sampel terpilihnya. Teknik ini memiliki beberapa model atau jenis, yaitu simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, sampling area atau cluster, dan sampling menurut daerah. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari model-model teknik sampling. Yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling dapat dikatakan simple atau sederhana karena dalam pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Misalnya penelitian tentang kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi. Apabila populasinya kita ambil di kelas 10 dan mereka pernah membuat karangan narasi, maka populasi tersebut bersifat homogen karena semua siswa tersebut mencakup kelas 10 dan mereka pernah membuat karangan narasi. Maka selanjutnya dalam pengambilan sampling dilakukan secara acak. Misalnya kelas 10 IPA saja yang dapat dijadikan sampel. Baik, yang kedua yaitu proportionate stratified random sampling. Nah, teknik ini digunakan jika populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Misalnya, meneliti tentang pendidikan terakhir guru bahasa Indonesia di SMA Kabupaten Jember. Maka dalam populasi guru tersebut itu berstrata. Misalnya jumlah guru bahasa Indonesia yang lulus S1 terdapat 60 orang, S2 30 orang, S3 20 orang. Jadi jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata pendidikan tersebut. Misalnya sampel dari lulusan S1 terdapat 30 orang, S2 15 orang, S3 10 orang, dan dilakukan secara acak. Nah, yang selanjutnya yaitu disproportionate stratified random sampling. Ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasi berstrata tetapi kurang proporsional.
Misalnya, akan meneliti tentang pendidikan terakhir guru bahasa Indonesia SMA di Kabupaten Jember, maka populasi guru tersebut akan berstrata. Misalnya jumlah guru bahasa Indonesia yang lulus S1 ada 50 orang, S2 ada 30 orang, S3 ada 5 orang. Jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata pendidikan tersebut. Misalnya, sampel dari lulusan S1 25 orang, S2 15 orang, S3 5 orang, dan dilakukan secara acak. Pada lulusan S3, populasi diambil semuanya sebagai sampel karena terlalu kecil dibandingkan dengan kelompok S1 dan S2. Selanjutnya, cluster sampling atau sampling menurut daerah. Cluster sampling digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah diciptakan. Misalnya, akan meneliti tentang tingkat kemahiran bercerita siswa SD di Kabupaten Jember, maka populasinya akan sangat luas karena di Kabupaten Jember terdapat 31 kecamatan. Maka sampel yang akan diambil hanya beberapa saja, misalnya setengah dari kecamatan di Kabupaten Jember. Bagian kedua yaitu teknik non-probability sampling. Pengertiannya yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, sampling purposive, sampling jenuh, dan sampling snowball. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Pengambilan sampel dapat digunakan dengan nomor ganjil saja atau genap saja ataupun kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya, kelipatan dari bilangan 5. Untuk itu, maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 1, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya sampai 100. Selanjutnya yaitu sampling kuota. Sampling kuota teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian tentang minat baca siswa SMA terhadap buku non-fiksi. Berarti jumlah sampel yang ditentukan 500 orang. Jika pengumpulan data belum mencapai 500 orang, maka penelitian tersebut dianggap belum selesai karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. Bila pengumpulan data dilakukan secara berkelompok yang terdiri atas 5 orang pengumpul data, maka setiap orang kelompok harus dapat menghubungi 100 orang anggota sampel, atau 5 orang tersebut harus dapat mencari data dari 500 anggota sampel. Sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Jika dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data. Selanjutnya yaitu sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang kualitas pendidikan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli pendidikan. Selanjutnya yaitu sampel jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Yang poin terakhir yaitu snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel,
pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang. Tapi, karena dengan 2 orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.